menerima sungguh tak mudah. Tak sekedar meluluhkan hati yang terkasih. Tak sekedar menerima hal yang tak selamanya indah. Butuh kerendahan untuk silih asah dan silih asih. Lihatlah, kasihnya yang tulus mewujud dalam tindakan yang menenteramkan jiwa. Meski hati sedang berkecamuk, namun ia tetap hadir seutuhnya. Dengan penuh kasih ia melayani mereka. Di malam ini, jika ia bertanya kepadamu, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kasih paling agung dari Tuhanmu, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Dan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Kamis malam itu, Yesus merasakan beragam rasa yang begitu dalam dan mencekam. Ia tahu bahwa saatnya sudah tiba. Ia tetap hadir seutuhnya menunjukkan bukti kasih-Nya, merawat cinta dengan kerendahan hati dan kepedulian. Apakah kita merasakan sentuhan kasih-Nya yang menyapa dalam jiwa? Apakah kita mendengar panggilannya yang terus mengundang untuk turut serta dalam menyatakan karya kasih-Nya bagi sesama? Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu.
setia, setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Jemaat yang terkasih, bagi setiap kita yang memiliki kerinduan untuk merawat cinta, mari sambut firman-Nya dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Terpujilah Tuhan. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, di tengah suasana malam dengan percikan suara hujan yang menandakan Tuhan hadir baik saat hujan, baik saat panas, baik saat suka, baik saat duka, bahkan dengan segala fase kehidupan kami tahu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, baik kami yang baik maupun yang jahat.
baik kami yang sungguh-sungguh setia maupun tidak. Engkau senantiasa mengasihi kami. Untuk itu Tuhan, dengan segala kerapuhan, kelemahan kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu di tengah kami memaknai Kamis Putih pada malam hari ini. Malam di mana Engkau, ya Allah, Yesus Kristus Tuhan kami, sebagai manusia di dunia ini berjuang untuk taat dan setia dalam mengasihi kami umat-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan Injil kita terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Dilanjut ayat 31b sampai 35. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas anak Simon Iskariot untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskon, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31b sampai 35. Sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku
pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu terkasih. Ini saya tidak bisa lihat wajah Bapak Ibu ini ya, boleh dihidupkan dulu lampunya teman-teman. Sehat semuanya? Ada sukacita? Ada sukacitanya kayaknya lemes ya. Antara aduh mau bilang sukacita Bu Aban, tapi hujan. Sehingga tadi sepertinya enggan untuk berangkat. Bagi yang naik motor bakal berbecak-becak ria ataupun dengan mantelnya begitu ya. Atau yang naik mobil bermacet-macet ria. Macet enggak tadi Bapak Ibu? Macet ya. Jadi kalau udah macet makin rasanya aduh mau ibadah diperhadapkan dengan kemacetan yang ada. Bapak Ibu, Mas Mbak dan anak-anakku terkasih. Wah masih mati lah. Oh nah baru deh kelihatan wajahnya. Bapak Ibu, Mas Mbak dan anak-anakku terkasih, saat ini kita memaknai Kamis Putih yang kalau lihat dengan suasana kita yang saat ini bukan sebuah kebetulan karena memang teman-teman panitia sedang punya ide untuk membuat siluet, drama siluet ya teman-teman ya. Sehingga mereka punya ide untuk membuat layar yang besar ini. Dan ini rasanya tepat untuk kita di Kamis Putih ini kembali memaknai betapa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sejajar di hadapan Tuhan, yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, yang sama-sama dicintai oleh Tuhan dengan segala keberadaan kita. Terutama ketika kita memaknai Kamis Putih, kita kembali diteguhkan bahwa teladan Yesus Kristus mengundang, mengajak kita untuk saling mengasihi. Dan wujud yang diberikan oleh Yesus, ia membasuh kaki para murid-murid. Jadi jemaat yang terkasih, kalau kita melihat apa yang dilakukan Yesus terhadap murid-murid, kok Tuhan mau ya, kok Tuhan harus membasuh. Tanpa membasuh bukannya murid-murid sudah tahu bahwa Yesus mengasihi mereka, bahwa Yesus mengasihi semua orang, bahkan sekalipun orang yang berdosa. Tentu dalam hal ini jemaat yang terkasih, kita sama-sama paham bahwa ketika Yesus membasuh kaki para murid, itu ingin menunjukkan kepada mereka bahwa sehebat apapun mereka, mereka harus turun dalam arti merendahkan hati, merendahkan diri untuk melayani sesama. Jadi jemaat yang terkasih, konteks Kamis Putih itu meneguhkan kita bagaimana setiap kita yang sekalipun Mbak Aban saat ini membawa firman tidak berdiri begitu ya, kita semua setara di hadapan Tuhan. Nah di tengah kita menyadari bahwa kita semua setara di hadapan Tuhan, hari ini kita diteguhkan, boleh ditampilkan slide tema kita hari ini teman-teman, boleh dituliskan, diketikkan, bahwa kita diajak untuk saling merawat cinta, dengan kata kunci saling dan peduli. Jadi jemaat yang terkasih, karena kita semua saat ini setara di hadapan Tuhan, maka tidak ada istilahnya, oh yang membasuh kaki wajib hanya majelis saja. Bahkan harapannya ketika kita membasuh kaki,
kita terbiasa untuk satu dengan yang lainnya saling membasuh. Sekiranya kita melihat ada orang yang terlewat, ada orang yang belum untuk dibasuh kakinya. Sehingga jemaat yang terkasih, ketika kita melakukan praktek basuh kaki yang dilakukan oleh Yesus, itu semakin mengajak kita untuk saling melayani satu dengan yang lainnya. Dan merawat cinta ini tentu kita setuju tidak mudah ketika bukan cinta yang menguasai hati kita. Tapi faktanya Bapak Ibu terkasih, kalau kita ikut arus dunia, lebih mudah mencinta, mengasihi atau lebih mudah sebaliknya membenci Bapak Ibu Mas Mbak? Lebih mudah yang sebaliknya ya, yang membenci. Kita nggak usah nunggu orang buat salah ke kita. Jangan-jangan Bapak Ibu kalau lihat hidung seseorang yang Bapak Ibu nggak suka hidung model begitu, mungkin udah, aduh aku nggak suka deh hidung model begitu. Nah, ini jangan-jangan kita salah satu ciri khas yang mudah untuk tidak suka, tidak mengasihi karena hal sepele menurut ukuran kita. Apalagi Bapak Ibu terkasih, kalau ada hal yang melukai ataupun menyakiti kita, maka memilih mengasihi itu akan menjadi sebuah kesulitan. Tapi menarik catatan firman Injil kita hari ini. Ketika Yesus membasuh kaki, Yesus tahu bahwa tidak semua bersih. Itu kiasan bahwa di antara murid-murid, Yesus tahu ada satu orang yang berkhianat, yang akan menyerahkan dia. Jadi bayangkan jemaat yang terkasih, kalau kita di posisi Tuhan Yesus yang secara manusiawi kita tahu bahwa ada orang yang jelas-jelas dia akan membuat kita celaka, membuat kita sesuatu yang buruk. Rasanya kita akan sulit untuk melakukan kasih terhadap orang itu kalau ukurannya ukuran kita manusia dan ukuran dunia. Tetapi Yesus justru meneladankan ketika dia tahu di antara murid-murid itu sendiri ada yang akan menyerahkan dia. Yesus memilih untuk tetap membasuh seluruh kaki murid-murid. Jadi jemaat yang terkasih, dalam hal ini Yesus sungguh-sungguh menjadi teladan sejati buat kita yang sebelum nanti Jumat Agung melalui pembasuhan kaki saja kita sudah diteguhkan untuk merawat cinta dengan peduli sekalipun orang itu melukai kita, menyakiti kita, bahkan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya jemaat terkasih, mudah atau gampang, sama ya mudah atau gampang, mudah atau susah untuk merawat orang yang sudah melukai kita, merawat, mencintai, mempedulikan. Mudah atau gampang Bapak Ibu, Mas Mbak? Pak Komo bilang gampang, puji Tuhan. Mudah atau gampang? Susah-susah gampang gitu ya, susah-susah dulu. Karena susah karena biasanya kita akan tarik-menarik dengan ego kita. Maju ndak gitu ya, lakukan tidak. Susah kalau kita masih, udahlah toh nggak ada yang mendukung untuk aku melakukan yang baik ini, udahlah susah-susah gitu ya. Tetapi akan menjadi kata ketiga, gampang, mudah ketika kita kembali melihat teladan Yesus yang mau membasuh seluruh kaki para murid sekalipun ia tahu ada yang akan berkhianat bahkan menyerahkannya. Karena itu salah satu cara dia semakin menyatakan kasihnya kepada seluruh umat. Untuk itu jemaat yang terkasih,
merawat cinta dengan saling dan peduli, ini jadi PR kita bersama. Yang harapannya ketika nanti kita saling membasuh, pendeta ke majelis dan majelis ke jemaat, dan kalau ada jemaat yang berkenan untuk saling membasuh, dipersilahkan. Karena bagaimanapun momen membasuh kaki ini mengajak kita untuk memulai turun dan melayani sesama kita agar kasih itu yang terus kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak jemaat terkasih, kalau di ritual ibadah malam hari ini kita mau melakukan, percayalah Roh Kudus menolong kita juga untuk membasuh orang-orang yang terluka di sekitar kita, di keluarga, di masyarakat, dimanapun kita berada. Itu bukan lagi sesuatu yang sulit, tetapi jadi sesuatu yang mudah karena kita sudah berusaha melakukannya bersama-sama di konteks keluarga besar GKJ Yeremia. Merawat cinta dengan saling dan peduli, walaupun susah-susah gampang, tetapi wajib kita upayakan. Wajib kita perjuangkan karena cinta tidak akan pernah menjadi cinta ketika tidak kita perjuangkan. Karena dalam momen Paskah sampai Jumat, Sabtu, Minggu nanti, bukankah perjuangan cinta yang sedang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Mari jemaat yang terkasih, kita mau merawat cinta dengan saling dan peduli supaya cinta Tuhan itulah yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita lewat persekutuan kita keluarga besar GKJ Yeremia. Amin. Saat ini saya ingin memberikan kita waktu untuk saat teduh, tapi sekaligus mengambil momen untuk berdoa, karena saya tahu di kehidupan kita mungkin yang saat ini tidak sedang bersama dengan kita tidak bisa membasuh kaki mereka secara langsung, tapi ambil waktu sebelum nanti kita saling membasuh, doakanlah orang-orang yang sekalipun tidak terjangkau oleh tangan kita, sebenarnya kita mau membasuh mereka sebagai wujud kita mengasihi mereka. Kita ambil waktu sejenak berdoa. Jemaat yang terkasih, Yesus telah memberi teladan bagi setiap kita untuk merawat cinta dengan hidup saling mengasihi dan peduli. Marilah kita sediakan diri kita untuk membasuh sesama kita sebagai tanda kesediaan untuk mengasihi dan peduli kepada orang-orang yang telah Tuhan tempatkan ada di sekitar kita. Mari kita pujikan terlebih dahulu, Tuhanlah cinta,
agar proses pembasuhan kaki yang akan kita lakukan merupakan proses yang membuat kita menghayati cinta Tuhan. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Jemaat yang terkasih, pembasuhan kaki akan dilakukan dengan tetap diiringi instrumen lagu Taise. Pembasuhan akan dilakukan oleh pendeta kepada para majelis, dan majelis yang nanti telah dibasuh akan mendatangi jemaat, dan bagi jemaat yang nanti setelah dibasuh dan tergerak untuk terlibat membasuh kaki yang lain, dipersilahkan. Pun bila tidak, jangan dipaksa. Kita lakukan pembasuhan kaki ini dengan semangat mewujudkan cinta kasih Tuhan.
Ada yang terlewat Bapak Ibu, Mas Mbak, anak-anak? Yang di atas belum ya? Udah?
jika sudah semua, jemaat yang terkasih, kiranya pembasuhan kaki ini tidak sekedar simbol, tetapi cara Tuhan mengingatkan dan meneguhkan kembali kasih kita untuk Tuhan, diri, dan sesama. Paling tidak pembasuhan kaki ini jadi pengingat untuk kalau tidak kita satu dengan yang lainnya yang saling mengusap luka, mengusap tangisan, mengusap kegelisahan, kekhawatiran, siapa lagi? Tentu bukan sebuah kebetulan kita berada di keluarga besar GK Jeremia, kita berada di tempat ini karena Tuhan ingin mau kita merayakan cinta Tuhan. Tuhanlah cinta, kita pujikan. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan dinyanyikan. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari jemaat yang terkasih, kita menaikkan syafaat kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami bersyukur karena kami punya Allah, Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang senantiasa meneguhkan kami anak-anak-Mu untuk tetap senantiasa berjalan dalam kasih-Mu. Sekalipun berbagai-bagai tantangan untuk menggoda kami agar memilih kebencian, tetapi Engkau senantiasa punya banyak cara untuk meneguhkan kami anak-anak-Mu, untuk mengingat kasih-Mu, meneladan kasih-Mu, memilih kasih di tengah segala tantangan yang kami hadapi. Ya Bapa, tuntunlah kami satu persatu, sehingga dimanapun kami berada,
di tengah keluarga, di tengah gereja, masyarakat, pekerjaan, pelayanan, dimanapun Tuhan, kami senantiasa mewujudkan kasih, senantiasa mengupayakan kasih dan merawatnya dengan saling dan peduli. Tuhan teguhkan kami ya Bapa, sehingga momen pembasuhan kaki malam hari ini, baik kami yang mengikuti maupun jemaat yang tidak dapat mengikuti karena kegiatan ataupun keterbatasan waktu, jarak, karena kondisi hari ini masih ada yang bekerja ataupun aktif. Tuhan tuntun kami agar dengan segala keberadaan kami tetap merayakan kasih Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang terdekat yang ada di sekitar kami. Tuhan, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi senantiasa kami lakukan di tengah kehidupan kami. Dan saat ini kami ingin sungguh-sungguh serahkan seluruh gereja-gereja di dunia yang mulai hari ini sampai esok Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah, ada banyak rangkaian yang akan dilakukan oleh gereja-gereja sedunia. Kiranya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang melawat sehingga kembali kami umat-Mu diingatkan, diteguhkan untuk merayakan cinta Tuhan yang memenangkan kami. Biarlah setiap rangkaian yang sudah dirancang, yang dilakukan Tuhan, dengan segala kerapuhan kelemahannya, kami melihat kuasa Tuhan yang tetap menuntun dan juga meneguhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami sungguh-sungguh serahkan kehidupan kami ke dalam kuasa kasih Tuhan. Sehingga kami senantiasa anak-anak-Mu berjuang melakukan kasih-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita nyatakan ungkapan syukur pada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk pengedar kantong persembahan dimohon bantuan dari majelis. Mari kita pujikan Tuhan ambil hidupku. Pakailah
bawa persembahan dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan pemeliharaan Tuhan hingga pada saat ini ya Bapa. Dan pada saat ini sebagai ungkapan rasa syukur kami ya Bapa, kami telah memberikan persembahan yang asalnya dari Tuhan. Untuk itu biarlah persembahan ini kiranya berkenan di hadirat Tuhan. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk mempersembahkan yang terbaik dari kami. Mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Agar dimanapun Tuhan tempatkan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh kami pakai sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mengelola persembahan, berikan roh hikmat, takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan terima kasih pada saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Abanita Kaban yang telah membawakan dan menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati beliau di dalam setiap pelayanannya dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan memberkati keluarganya, memberkati Mas Kris dan putra-putrinya, dan Tuhan terus memelihara dalam kehidupan mereka. Cukupkan juga Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan Tuhan memberikan mereka kesehatan, sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami ya Tuhan, ampunkan dosa dan salah kami. Karena semuanya ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kesalahan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima pengutusan kita. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus, Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kasih lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Hiduplah dalam cinta kasih-Nya dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk untuk saat teduh dan doa pribadi. Amin, saat teduh sudah cukup. Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan, ibadah kita pada Kamis Putih pada malam hari ini sudah selesai. Kami atas nama Majelis GKJ Yeremia mengucapkan terima kasih pada gembala kita, Ibu Benita Kaban yang sudah membawakan firman Tuhan, dan juga kepada para petugas yang sudah mengiringi ibadah kita, organis, prokantor, dan juga teman-teman LCD dan juga multimedia, dan juga sound system, dan juga kepada panitia masa Paskah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sedikit mengingatkan kembali bahwa besok ibadah Jumat Agung akan dilakukan pada pukul 3 sore. Jadi semoga besok pagi nggak ada yang ke gereja ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi ke gerejanya nanti sore, besok sore jam 3 sore. Jadi ibadah kita kali ini pukul 15 atau 3 sore. Itu saja pengumuman dari kami. Mari kita kembali dalam kehidupan kita, menikmati kasih cinta Tuhan, dan seperti tadi tema kita pada hari ini, mari kita merawat cinta dengan saling dan juga peduli. Terima kasih. Kita akan saling bersalam-salaman kepada nanti jemaat boleh maju kepada Ibu Pendeta dan majelis bisa berdiri berjajar di depan.